Apa sih bahasa cinta? Bahasa cinta adalah cara kita untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa kita mengasihi dia. Bahasa cinta belum tentu berupa kata-kata saja. Jadi, apa saja sih bahasa cinta yang ada? Ternyata ada sekitar 5 bahasa cinta yang bisa kamu gunakan sebagai sarana untuk melihat apakah kamu sudah menyampaikan dengan benar. Dan bahasa cinta ini sendiri bukan saja untuk kamu kepada seseorang, tetapi melainkan juga kepada diri kamu sendiri. So, watch this video, nonton video ini sampai akhir supaya kamu ngerti 5 bahasa cinta yang paling penting dalam hidup kamu. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Halo semua, kenalan dengan saya, Clara Angeline. Dan buat kalian yang balik lagi ke channel ini, welcome back. Di channel ini kita ngomongin banyak tentang relationship dengan diri kamu sendiri, juga dengan orang lain, orang-orang yang kamu kasihi. So, topik kita hari ini ngomongin tentang bahasa cinta atau love language. It's kind of classic ya teman-teman, karena maksudnya mungkin buat sebagian dari kamu udah ngerti nih bahasa cinta. Tetapi juga banyak orang yang masih belum tahu tentang yang namanya bahasa cinta. Nah, bahasa cinta bukannya kita ngomongin tentang I love you ya bahasa. Tetapi justru hal-hal yang lain, cara yang berbeda untuk mengungkapkan kasih sayang kita kepada seseorang. Oke? Nah, sebelum kita bahas nih yang 5 bahasa cinta, saya mau kasih sedikit preview dulu nih teman-teman. Bahasa cinta setiap orang itu ternyata berbeda. Jadi bahasa cintanya kamu ternyata bisa berbeda dengan bahasa cintanya pasangan kamu. Atau bahkan bahasa cintanya ibu kamu atau anak kamu kalau kamu udah punya anak gitu ya. Tapi kemungkinan besar kalau kamu nyampe di channel ini, kamu masih single ya. Ya pokoknya siapapun. Nah, kalau kita salah mempergunakan bahasa cinta yang salah kepada orang lain, yang ada adalah runyam. Ya. Nah, about this one topic nanti kita bahas di video kita yang berikutnya. But sekarang kita akan bahas tentang 5 bahasa cinta, dan kamu perhatikan bahasa cinta yang manakah yang adalah kamu. Yang pertama adalah kata-kata afirmasi. Jadi kata-kata afirmasi atau kata-kata penguat ya, words ya. Words have power. Kata-kata itu mengandung kekuatan. Ada jenis orang tertentu yang merasa dicintai ketika dipuji ya. Merasa dicintai atau merasa lift up ya ketika dipuji. Satu, ketika diafirmasi, kamu cantik deh hari ini. Merasa dicintai. Ya, merasa diinginkan. Tidak ada yang salah ya gitu ya about this one. This is all true. Atau misalnya I love you gitu ya. I love you tetapi yang diucapkan bukan cuma I love you. I love you. Gue suka malu, gue sayang malu. Nah, orang yang membahasa cintanya itu adalah kata-kata afirmasi atau kata-kata penguatan. Itu bener-bener powerful banget kalau di ngomonginnya itu I love you itu dengan penuh perasaan. Ya, why? Because he or she really care, bener-bener peduli tentang cara pengucapannya ini gitu loh. Jadi kata-kata itu bukan cuma soal kata-kata, tapi cara ngucapinnya juga efek gitu loh, efek banget gitu ya. Jadi bukan cuma I love you, tetapi aku sayang kamu, terus kayak gitu. Apalagi kalau ngomongnya tuh ya sambil pegang tangan, terus kayak gitu, sambil dilihat eye to eye, bek banget ke dalam hati gitu ya. Jadi seperti itu. Itu tentang kata-kata afirmasi. Pertanyaannya, apakah ketika kamu mendengarkan kata-kata I love you, kata-kata pujian atau afirmasi ini, kamu merasa dicintai? Apakah ketika ibu kamu, kakak kamu mengatakan kata-kata ini, pacar kamu, pasangan kamu merasa, istilah kata apa sih ya, listen up? Kalau ya, mungkin berarti kata-kata afirmasi atau kata-kata penguat merupakan bahasa cinta kamu. Yang kedua adalah waktu berkualitas. Mereka yang memiliki bahasa cintanya adalah waktu berkualitas itu merasa dicintai ketika seseorang itu menghabiskan waktu bersama dia. Ya, ada orang yang nggak perlu gitu loh. Gue nggak perlu lu ngabisin waktu sama gue. Yang penting lu
suka teks gue gitu ya, kalau lu cinta dia udah selesai ya. Tetapi ada orang yang bener-bener merasa lebih dikuatkan ketika orang ini bener-bener menyiapkan waktu berkualitas. Ingat teman-teman, perkataan saya dengerin baik-baik, waktu berkualitas ya, bukan waktu ngasal-ngasalan. Artinya apa? Ketika bersama dengan dia atau bener-bener memperhatikan, tutup handphone, jangan liatin sosmed, bener-bener fokus sama orang itu, maka dia merasa dicintai. Ya misalnya orang tua seringkali nih kelupaan nih anak-anaknya gitu ya. Ketika menghabiskan waktu sama anak-anak sambil sosmedan, sambil ketawa sendiri gitu ya. Jadi itu bukan waktu berkualitas. Kalau kita duduk bersama-sama di satu restoran, di satu ruangan, satu meja, tapi lu sibuk sendiri dengan handphone, itu bukan waktu berkualitas. Waktu berkualitas adalah waktu ketika kamu bisa ngobrol, sharing, heart to heart, terus udah gitu enjoying time together, laughing, alias ketawa bareng. Itulah yang disebut waktu berkualitas. Adakah waktu berkualitas di dalam hidup kamu dan di dalam hidup pasangan kamu? Ya, jadi biasanya gitu ya, biasanya walaupun kelima bahasa kekasih ini ada tendensi ya dalam setiap orang, tendensi yang lebih besar, tetapi kelima bahasa cinta ini juga sangat penting kalau kita mau punya hubungan yang flourish, yang benar-benar oke. Perhatikan ya teman-teman hal ini ya. Yang ketiga, physical touch, atau kita bisa bilangnya sentuhan, tetapi bukan cuma berlaku untuk sentuhan. Kita bisa merasa dicintai ketika kita dipeluk ya. Dipelukan itu membangkitkan hormon oksitosin loh teman-teman, hormon merasa dicintai yang bisa lead to happiness gitu ya. Pelukan, lalu gandengan tangan, itu adalah beberapa cara kita secara fisik menyatakan cinta kepada pasangan kita. Atau belayan ya, belayan. Nah pertanyaan saya, apakah hari ini, 1 bulan ini, kamu sudah melakukan sentuhan fisik dan menyatakan kepada orang yang kamu sayangi, kamu menyayangi dia dengan memeluk, membelai, dan menggandeng tangannya? Nah, jadi komen ya teman-teman di bawah ini. Ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk menyatakan cinta, oke? Bahasa cinta kita. Yang keempat, hadiah. Ada orang-orang tertentu yang bahasa cintanya adalah hadiah. Terus itu mikirnya, gila gawat, mampus deh gua, tiap hari harus kasih hadiah dong. Nggak juga teman-teman. Mereka yang punya bahasa cintanya tuh hadiah sebenarnya inginnya apa ya, istilah kata sebagai bentuk perhatian ya, padahal something yang small. Hadiah itu nggak usah mikir yang aneh-aneh yang kamu mesti beli mahal. Memang buat mereka yang memiliki bahasa cintanya hadiah ya, besarnya hadiah itu sometimes pengaruh, tetapi juga tentang waktunya dan yang ngeliat waktunya juga dan kemampuan. Sometimes misalnya kamu ngelihat mawar yang cantik di tepi jalan, terus kamu petik, minta izin dulu ya sama yang punya mawarnya ya, kalau nggak kamu dikejar-kejar anjingnya gitu ya. Kamu petik terus kamu kasih ke pasangan kamu ya, I got something for you, ini gitu ya, mawar, kamu kasih mawar. Wow, rasanya tuh udah istilah kata, oh my god, kamu tuh perhatian banget, padahal ini bukan hari yang spesial. Nah, buat mereka yang punya bahasa kasihnya atau bahasa cintanya hadiah, ingat, kamu nggak boleh ngelupain ulang tahun dia ya. Ulang tahunnya udah pasti, nggak boleh lupa ya, nggak boleh lupa bawa sesuatu juga untuk ulang tahunnya ya. Nah, jadi mungkin hadiah-hadiah yang kecil, jepit rambut, hal-hal yang kecil, just to show your love. Tetapi itu juga sudah merupakan, atau tulisan gitu ya, tulisan yang dibungkus yang cantik. Nah, itu sudah merupakan cara untuk menyampaikan perhatian kita dan cinta kita. Dan orang yang menerimanya, kalau dia memiliki bahasa kasih ini, dia merasa sangat dicintai banget. Pertanyaan saya, apakah ketika kamu menerima hadiah, kamu merasa sangat dicintai? Kalau ya, berarti itu adalah salah satu bahasa cinta kamu. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, karena kita ada 5 doang, adalah pelayanan atau service. Mereka yang memiliki bahasa cinta pelayanan merasa dikasihi ketika dilayani. Misalnya, dilayani ibu ya, ibu masakin masakan ya, dan dia merasa, aduh, aku merasa begitu dicintai karena ibu saya memasakkan saya masakan. Artinya, kalau kamu seorang cewek dan bahasa cintanya pacar kamu yang cowok itu adalah pelayanan ya, maka kamu masak buat dia, terus dipijetin gitu ya. Kalau dipijetin ada 2 itu, 1 service dan kedua sentuhan. Nah, itu merasa apa? Cowok itu untuk membuat cowok kamu merasa sangat dicintai ya. Dan
Ya, orang yang memiliki bahasa cinta pelayanan biasa suka tuh kalau ya misalnya nih ceweknya kok bersih-bersih rumah, segala macem. Pokoknya anything including service dia suka banget. Suka di service. Kalau cewek yang suka bahasa cinta pelayanan biasanya nih suka dibukain pintu. Merasa dicintai banget tuh kalau misalnya nih mau masuk mobil dibukain pintu, ya. Nah, teman-teman, kenapa kita penting dan perlu untuk ngerti bahasa cinta? Nah, simak video kita berikutnya di minggu depan ya. Dan di minggu berikutnya kita akan ngebahas tentang bahasa cinta untuk diri kamu sendiri atau cara mengungkapkan self love dengan 5 bahasa cinta ini. So, artinya kamu kudu banget, penting banget untuk subscribe di channel kita supaya nggak ketinggalan topik-topik berikutnya. Dan cek juga our other video. Dan dukungan kamu apapun itu bentuknya, komen, subscribe, likes, dan share sangat-sangat kita hargai banget. Tolong ya teman-teman subscribe, like, dan komen biar kita bisa melanjutkan diskusi kita karena banyak banget yang ingin saya sharing kepada kalian semua. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Just remember, you deserve love, true love that makes your heart happy.